Shalom, selamat pagi, listener sahabat Radio Rocan. Renungan pagi hari ini berjudul Kuasa Doa di dalam Menentukan Pilihan, yang diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 16. Firman Allah berkata, "Pada waktu itulah pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini merupakan masih di awal-awal tahun baru 2023. Dan salah satu hal yang kita dapat pelajari di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ialah bahwa selama tahun 2023 ini apa yang menentukan tujuan di dalam hidup kita, apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Dan salah satu kuasa terbesar yang dapat kita miliki di dalam iman Kristen adalah kuasa doa. Karena dengan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan, mengerti isi hati Allah, dan mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa. Dengan berdoa, kita dapat mengambil keputusan dengan benar. Banyak orang gagal sebenarnya bukan karena bodoh, melainkan karena salah memilih. Oleh karena itu, ketika sedang berdoa dengan pilihan, langkah yang pertama harus kita ambil adalah dengan berdoa. Ketika kita membaca kitab suci hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Sebelum mengambil keputusan, sebelum menentukan pilihan, juga berdoa. Seharusnya hal itu menggetarkan hati kita dan menyadarkan kita, siapa kita sampai berani mengambil keputusan atau menentukan pilihan dalam hidup kita tanpa didahului dengan berdoa. Mengapa kita perlu berdoa sebelum mengambil keputusan? Yang pertama, berdoa memberikan ketenangan di dalam memilih dan menentukan keputusan. Seringkali setan membuat kita bingung dengan berbagai alternatif pilihan, tetapi Tuhan akan memberikan hanya satu petunjuk yang terbaik bagi kita. Segala alternatif pilihan yang setan tawarkan mungkin kelihatan yang baik dan menyenangkan pada mulanya, tetapi akhirnya pilihan tersebut justru membingungkan dan menghancurkan kita. Sedangkan ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan ketenangan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki serta paling baik bagi kita sendiri. Yang kedua adalah berdoa memampukan kita mengambil keputusan yang tepat. Bukan keputusan yang hanya menyenangkan kita, bukan keputusan yang kita pikir tepat, melainkan keputusan yang memang tepat dan berkualitas. Tuhan tidak hanya melihat isi hati kita, melainkan juga sejauh mana hati kita mempengaruhi setiap keputusan hidup kita. Yang ketiga adalah berdoa memberikan kekuatan untuk menghadapi hasil keputusan. Tidak selamanya kita mengambil keputusan terbaik di antara yang baik. Terkadang kita harus mengambil keputusan terbaik di antara yang sangat menyakitkan, di mana ada risiko yang harus kita tanggung. Tetapi kalau kita sudah berdoa, apapun risikonya kita akan berani hadapi. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, ada saatnya ketika kita harus mengambil keputusan yang sangat riskan, tapi kita harus tetap tenang, tetap percaya. Karena kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.